dari Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Nah, sekarang kita akan mendengarkan tausiah lagi. Tepuk tangan untuk Ustadz Abe Gifran. Tepuk tangan, Ustadz. Bibil Mustafa balik mako sehat dan wafir lana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo Ustaz. Nah, silakan dulu Pak Ustadz. Nah, sebelum tausiah dari Pak Ustadz Abe ini sesuai dengan tema tentang kenapa takut menikah lagi, berikut ada beberapa artikelnya. Silahkan coba. Ini yang pertama. Artikel pertamanya, nah ini, trauma pernah cerai, Wika Salim tak buru-buru menikah lagi. Oh. Next, artikel selanjutnya. Yunisara curhat, takut pernikahan, trauma pernah alami KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Ya Allah. Oke. Ini kalau trauma seperti ini Pak Ustadz, ini harus ada istilahnya pendekatan yang seperti apa sih supaya bisa menerima lagi kehadiran laki-laki lain gitu istilahnya gitu. Sebenarnya kalau saya itu trauma nih. Iya. Sebenarnya semua persoalan itu kalau itu dianggap musibah itu ya dari kita sendiri sebenarnya. Balik lagi ke kita. Jadi istilahnya kalau Allah itu sudah menceritakan laki-laki baik ketemu sama perempuan baik, ya. Perempuannya tidak baik akan ketemu laki-laki yang tidak baik, ini saya anggap seperti itu ya. Nah, itu nanti sama, di dalam pernikahan itu akan sama. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa perempuan ini tidak baik, saya nggak mau cerita seperti itu. Semua musibah atau kita anggap ujian itu ya dari personalnya itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau umpamanya dulunya itu agak susah dikasih masukan, susah diberi nasihat, ya ini waktu mudanya. Nah nanti akan ketemu laki-laki yang sama, susah dikasih masukan. Lah kalau susah dikasih masukan, ketemu dalam satu perkawinan, nggak cocok. Nggak akan cocok. Nggak akan ngimbang. Iya seperti itu. Dia cerminan, seolah menjadi cermin. Ya betul. Jadi dalam arti bukan berarti seperti mungkin perempuannya bandel tanda kutip juga, tapi bisa juga jadi sulit diberi masukan dalam pernikahan, enak sulit juga untuk menemukan yang pas gitu Pak Ustadz ya. Sama. Jadi kalau umpamanya ingin menemukan pasangan yang baik, umpamanya baik di mata Allah Ta'ala, menyenangkan, ya berubah dulu. Jadi bukan kita yang mau nikah ya, maksudnya seseorang tersebut itu harus berubah. Jadi yang dulunya dia tuh gampang kesinggung, emosional, kasar, berani dan sebagainya. Berani tapi berani yang kacau ya, bukan berani yang dalam kondisi yang baik loh ya. Nah ini harus dirubah menjadi yang lebih baik. Jadi yang sopan, bisa menghormat orang lain, jangan merendahkan orang lain. Karena sifat-sifat itu banyak. Merendahkan orang lain itu nggak sadar kita itu. Sehingga pada suatu ketika dapat pasangan yang merendahkan orang lain juga. Sama akhirnya kan nggak saling menghargai. Nah di situ yang akan menjadikan bubarnya lagi. Gitu insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz penjelasannya ya. Mas Bobi kan agak keras, agak kaku gitu. Ketemunya? Kok ketawa iya sih? bener. Ketemunya gimana? Ketemunya makan nebo. Lembut. Belum dibasahin. Lembut ya, kanebo belum. Saling melengkapi. Kanebo. Mesti dibasahin terus biar lembut. Iya. Kalau enggak kaku. Saya kanebo tuh bikin adem. Bener. Pak Ustadz, Bener. kaku apa kering? Adem. Silakan terus ya. Izin. Ustadz monggo silakan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa semua dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur sama Allah bahwa hari ini Allah masih berikan karunia keimanan kepada kita semua. Dan anugerah yang paling baik, anugerah yang paling nikmat, ibadah yang paling luar biasa, nikmat di antara ibadah yang lain, enggak ada lain kecuali menikah. Betul gak Mas? Betul. Berarti kalau betul nikah lagi. Pada waktu itu. Pada waktu itu. Iya. Artinya bahwa ibadah nikah ini adalah ibadah yang paling nikmat di antara ibadah yang lain. Oleh karenanya ketika seseorang memulai dalam berumah tangga, satu yang harus dipikirkan, innamal a'malu binniyat.
segala sesuatunya kalau pengen jadi berkah, segala sesuatunya kalau pengen jadi indah, segala sesuatunya kalau pengen mendatangkan rahmat Allah, tidak ada lain melainkan yang pertama yang harus dibangun dalam dirinya adalah niat yang baik. Jangan sampai karena niat ini pada akhirnya merusak rumah tangganya. Jangan sampai karena niat yang salah ini malah menghancurkan apa yang diharapkannya. Oh, berarti ifda binafsi. Kita harus mengaca diri kita. Banyak orang, kenapa dia traumatik terhadap pernikahan lalu dia cerai dengan yang lainnya? Karena boleh jadi mungkin dia merasa benar sendiri sehingga kebenaran dia ini melupakan kebenaran orang lain. Guru kita tadi sampaikan bahwa ayo periksa diri kita. Ketika kita sudah mampu menghargai orang lain, kita sudah mampu menghormati orang lain, kita sudah mampu memuliakan orang lain, maka insya Allah orang lain pun akan memuliakan kita semua. Amin. Sebagaimana Rasul ingatkan kepada kita, an-nikahu sunnati, faman rogiba an sunnati falaisa minni. Nikah ini adalah sunnatullah. Nikah ini adalah sunnah yang diperintah oleh Rasulullah. Paman rogiba an sunati falaisa minni. Kalau ada umat Nabi Muhammad lalu mereka trauma dengan pernikahan, mereka tidak mau untuk menjadi satu kesatuan karena kita diciptakan berbeda-beda, kita diciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan, ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam. Itu semua berpasang-pasangan. Maka ketika seorang perempuan tidak mau menikah atau laki-laki tidak menikah, berarti dia sudah menyalahi atas apa yang menjadi sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengaku umat Rasul, tanyakan sama diri kita, apakah kita menikah ingin karena Allah ataukah kita tidak menikah karena keegoisan kita, karena ketakutan kita, karena skeptis yang ada dalam diri kita. Tapi kalau orang sudah punya agama, sudah ada iman di hatinya, sudah ada Allah dalam dirinya, sudah bisa menghargai dirinya, dan dia akan mampu menghargai orang lain, maka insya Allah pernikahan bukan menjadi satu malapetaka. Pernikahan bukan menjadi sebuah ancaman. Pernikahan bukan menjadi sebuah ancuran. Tapi Allah nyatakan dalam Al-Quran, sakinah, mawaddah, warohmah. Kalau nikah dengan iman, nikah ada dalam Allah, nikah ada dalam niat karena Allah, maka tidak ada lain bahwa nikah itu akan melahirkan sakinah, satu tempat yang begitu nikmat, mawaddah, cinta kasih sayangnya Allah berikan kepadanya, warohmah, dan Allah akan turunkan rahmat bagi mereka yang berumah tangga niatnya karena Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan niat-niat yang tulus sehingga rumah tangganya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi lebih baik seperti ini mungkin Pak Ustadz ya, ketika memang gagal dalam pernikahan nih, misalkan bercerai gitu ya, kita ambil yang bercerai aja. Ketika pun ada rasa berpikir lagi untuk menikah, berpikir itu lebih diarahkan ke mohon ampun atas dosa-dosa atau kesalahan yang pernah terjadi gitu. Sehingga akhirnya di proses itu, mohon ampun ya Allah kalau misalkan ada kesalahan sebelum menikah atau setelah menikah, mohon dimaafkan, mohon diampuni. Akhirnya meminta lagi kepada Allah didekatkan dengan jodoh yang baik itu lebih bagus Pak Ustadz ya. Itu memang yang benar begitu. Di momen-momen muhasabah itu begitu. Muhasabah. Iya benar. Perbaikan harus memperbaiki diri. Benar. Sehingga kalau udah kesalahan saya di sini kemudian mohon ampun. Nah itu Pak Ustadz. Nah ini orang yang seperti ini sulit, jarang. Rata-rata itu biasanya mohon maaf nih, rata-rata. Kalau mau ngadain pengajian, ngadain aja. Jadi jarang ngadain pengajian tuh belajar itu jarang. Dan perceraian itu bukan menjadi sesuatu yang dimurkai Allah, cuma hanya dibenci. Tapi kan Allah turunkan ayat, asa antakuna wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang terjadi itu lebih baik. Nah, kenapa? Sebab mungkin buat perbaikan. Ya, bisa merusak iman. Bisa merusak kalau iman. itu terus tuh mah kalau iman rusaknya. Bukan berarti rusak imannya itu juga hal yang negatif. Hal negatif, baik. Apapun itu mudah-mudahan menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi dan jangan sampai akhirnya takut benar-benar menolak untuk menikah lagi karena itu menyalahi sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik pemirsa, kita sama-sama fokus. Kali ini akan ada narasumber yang pertama yang akan menceritakan permasalahannya. Kira-kira ada apa Pak Ustadz? Narasumber yang pertama? Tarik mas. Tarik. Silakan narasumber yang pertama. Ya. Sebelah sini. Oke, cukup ya sini saya. Oke, silakan ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Aduh. Iya, ada bunyi itu ya tadi kamu ya.
Aduh, Bu. Aduh. Nembak. Nembak. Ada anggota keluarga yang lain? Sebentar. Oke. Istighfar, Bu. Istighfar. Aduh. Dah, sampai duduk.